Kamis Kliwon ba'da asar, Wali Paidi dipanggil oleh Abah Kiai untuk sowan ke dalam. Seperti biasanya, di sana sudah tersedia kopi dan rokok. Ali, sekarang sudah waktunya kamu mengabdi pada masyarakat. Derajatmu sekarang lebih tinggi dari semua murid-muridku. Bahkan insya Allah lebih tinggi dari aku sendiri. Sudah waktunya kamu meninggalkan pondok ini. Namun untuk melengkapi pengalamanmu, nanti setelah berbuka puasa, hendaklah kamu pergi untuk ziarah wali. Mulailah ke Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang balik ke kamarmu. Nanti setelah buka puasa, siap-siap untuk berangkat ziarah. Ujar Abah Kiai yang tahu persis kalau Wali Paidi sedang puasa. Singkat cerita, Wali Paidi telah bertanya-tanya di mana makam Sunan Ampel. Di sela-sela para peziarah, Wali Paidi duduk berdoa dengan hikmat dan khusyuk, tapi tiba-tiba dia merasa ngantuk. Baru beberapa kalimat doa dirapal Wali Paidi, ngantuk, tak tahan dan tertidur. Dalam tidur ia bermimpi didatangi orang berjubah putih. Di tangannya ada tasbih yang selalu diputar, tapi dia bukan yang memberikan petromak dulu. Pergilah ke Raden Patah, Demak. Perintah orang itu. Tiba-tiba Wali Paidi terbangun. Wali Paidi terbangun dari mimpi singkatnya dan aneh suasananya jadi sepi. Orang-orang yang tadi berjubel untuk ziarah sudah pada pergi entah kemana. Paidi bergegas keluar makam menuju halaman masjid. Suasana masih gelap dan sepi. Di gerbang masjid dilihatnya ada seekor kuda putih tanpa pelana. Paidi menuju gerbang itu untuk melihat suasana di luar halaman masjid, namun kuda itu menghalanginya keluar gerbang, dan bahkan kuda itu duduk seakan memberi isyarat agar dia menaikinya. Walau tanpa pelana, Wali Paidi menaiki punggung kuda itu dan membisikkan di telinga kuda itu, "Masjid Demak." Kuda itu berdiri dengan Paidi di punggungnya, dan hanya beberapa langkah mereka sudah berada di pelataran Masjid Demak yang juga sunyi sepi. Paidi melompat turun dan bertanya pada sang kuda, "Di mana makam Raden Patah?" Kuda itu menjawab hanya kepalanya, memberikan isyarat ke arah mana. Paidi bergegas menuju belakang masjid. Sebelumnya ia menoleh ke kuda putih sambil berkata, "Tunggu aku di sini." Tapi kuda itu menggelengkan kepalanya dan lari entah kemana. Paidi bergegas ke belakang masjid untuk ziarah ke makam Raden Patah. Ternyata di sana sudah banyak peziarah, ramai seperti pasar. Paidi berjalan di sela-sela berziarah agar bisa mendekat ke makam Raden Patah, tapi tidak bisa. Ia hanya dapat di lapisan ketiga dari para peziarah. Paidi berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia selalu diberi petunjuk dan bimbingannya, dan agar bisa dipertemukan dengan Raden Patah. Lantas siapakah Raden Patah? Raden Patah atau Raden Fatah lahir pada tahun 1455 Masehi. Beliau terlahir dengan nama Raden Joko Probo, yang di kemudian hari diberi nama oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi dengan nama Raden Hasan. Raden Patah masih keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V, Bri Kertabumi. Dari ibu yang berdarah Cina, putri dari Syekh Bentong, ada yang menyebutnya bernama Siu Banci. Dengan demikian, Raden Patah merupakan saudara dari Raden Rahmat Sunan Ampel dan merupakan muridnya juga. Kisah kelahiran Raden Patah. Prabu Brawijaya V, Brewira Kertabumi, mempunyai beberapa istri. Salah satunya adalah putri dari Cina. Ada yang menyebutnya bernama Siu Banci tadi. Setelah menikah dan putri akhirnya mengandung, betapa gembiranya Prabu Brawijaya V. Kehamilan tersebut menimbulkan kecemburian dari permaisuri yang akhirnya memutuskan untuk memilih antara dia atau putri dari Cina tersebut. Akhirnya dengan berat hati, Prabu Brawijaya V memutuskan putri dari Cina itu untuk diasingkan ke daerah Palembang yang waktu itu akan diserahkan kepada putranya Arya Damar. Akhirnya dibawa putri dari Cina tersebut ke daerah Palembang.
Dan Arya Damar diberi izin untuk menikahi putri dari Cina tersebut setelah sang putri melahirkan. Setelah menetap di Palembang, akhirnya pada tahun 1455 Masehi, putri dari Cina ini melahirkan dan diberi nama Raden Joko Probo, yang di kemudian hari diberi nama oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi dengan nama Raden Hasan. Sewaktu melakukan dakwah di daerah Palembang dan mengislamkan Raden Arya Damar atau yang lebih dikenal dengan nama Aryo Abdillah. Raden Hasan dididik dan dibimbing oleh ayah angkatnya, Aryo Abdillah. Selain mempelajari ilmu kanuragan, beliau juga dituntut untuk mempelajari agama Islam dan menjadi seorang ulama Islam yang besar. Sementara hasil perkawinan Aryo Abdillah dengan putri Cina tersebut, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Husein, adik Raden Hasan, lain bapak. Karena Raden Hasan adalah putra dari Prabu Brawijaya, Raden Husein adalah anak dari Aryo Damar. Raden Hasan dan Raden Husein dianjurkan oleh Putri Saputalang Arya Palembang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan agama Islam di Pulau Jawa. Waktu itu Raden Hasan baru berusia 11 tahun. Sesuai cerita yang tertulis di Babad Demak, dikisahkan Raden Hasan dan Husein menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, singgah di daerah Cirebon, kediaman Pangeran Modang. Kemudian keduanya sengaja melanjutkan perjalanan lewat darat menuju Jawa dengan maksud menambah pengalaman. Sampai suatu saat keduanya melewati hutan belantara di daerah Pala. Mereka bertemu dengan kawanan penyamun yang dikepalai oleh Siwono kakak beradik. Terjadilah perkelahian antara kawanan penyamun dengan rombongan Raden Hasan. Siwono kembar memiliki kesaktian yang sulit dikalahkan. Bila mana adiknya mati, kakaknya melangkahi mayat adiknya, maka adiknya akan hidup lagi dan lukanya sembuh seketika. Demikian sebaliknya, bila kakaknya mati terkena senjata, adiknya melangkahi kakaknya, maka kakaknya akan sembuh dari luka dan hidup lagi. Raden Hasan merasa kesulitan mengalahkan kesaktian perampok itu. Di saat Raden Hasan terpojok karena diserang dari kanan dan kiri oleh dua perampok itu, beliau segera menunduk, sujud sambil bertasbih. Kepasrahan Raden Hasan membuahkan hasil. Senjata gada milik kakak kembar yang bernama Gada Warasi menghantam adiknya sendiri, dan seketika itu adiknya yang bernama Pangruyung mati terlentang dengan kepala pecah berlumuran darah. Gada Wirasi melangkahi mayat adiknya dengan harapan lukanya sembuh seketika dan dapat hidup lagi. Tapi ternyata adiknya Pagaruyung tidak bisa hidup lagi. Gada Warasi berulang-ulang melangkahi mayat adiknya, namun tetap juga tidak ada tanda-tanda adiknya akan hidup lagi. Akhirnya sang kakak menangisi kematian adiknya dan ia akan bunuh diri, menebus kesalahan membunuh adiknya tanpa sengaja itu. Secepat kilat Raden Hasan mencegah upaya Gada Warasi untuk tidak bunuh diri. Dengan sigap senjata Gada Warasi direbut dan dinasehati untuk menebus dosanya dengan bertobat dan berbuat kebajikan dengan sesama manusia. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertarungan berakhir dengan kemenangan Raden Hasan menang orang Ngasorage, yang bermakna dengan mengalahkan dan tidak menghina musuhnya yang kalah. Pemimpin perampok Gada Warasi atau Siwono takluk dan bertobat akan menggunakan sisa-sisa hidupnya untuk menjadi pengikut Raden Hasan. Raden Hasan terharu setelah mendengar pengakuan Siwono bahwa dirinya merampok bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi untuk rakyat yang miskin akibat krisis ekonomi di daerahnya. Akhirnya Raden Hasan memberikan sebagian besar bekal perjalanan kepada Siwono untuk dibagikan kepada rakyat yang kelaparan. Seusai menolong rakyat, Siwono beserta keluarganya menjadi pengikut setia Raden Hasan dan menggunakan nama samaran Wonopolo karena ia berasal dari daerah hutan Pala atau Polo. Nama Gada Warasi dirahasiakan.
Sampailah mereka di Ampel Dento. Raden Hasan dan Raden Husein belajar kepada Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel untuk mempelajari dan memperdalam agama Islam. Raden Hasan diterima dengan rasa syukur oleh Sunan Ampel dan diperkenalkan pula dengan Raden Paku yang sudah lebih dahulu menjadi santri Sunan Ampel. Nantinya Raden Paku termasyhur dengan panggilan Sunan Giri. Raden Hasan sangat gigih dan giat belajar sehingga beliau banyak disayangi dan dihormati oleh gurunya dan para santri. Sunan Ampel mendidik Raden Hasan atau Raden Patah dengan sepenuh hati untuk kader perjuangan Islam di masa depan, sehingga dapat mewujudkan agama Islam menjadi agama rakyat atau agama yang merakyat. Maksudnya, agama Islam dapat dipeluk oleh sebagian besar rakyat di Kepulauan Nusantara dan sekaligus mampu memperkokoh kerajaan Majapahit yang hampir runtuh menjadi kuat kembali. Raden Hasan atau Raden Patah setelah belajar bertahun-tahun di pesantren Ampel, kemudian menikah dengan Nyi Roro Wahidah, putri Sunan Ampel dari istri yang bernama Nyi Ageng Manilo atau Nyai Condrowati atau Nyai Ageng Mulahoh. Mulahoh artinya cantik. Ada pula yang memanggilnya Nyai Ageng Maloko. Penyebutan orang Jawa tidak bisa menyebut kata Malekoh. Orang Jawa menyebutnya Maluko. Setelah Brawijaya III wafat, Raden Fatah ikut membantu ayahandanya, Prabu Brawijaya V, merebut tahta di kerajaan Majapahit. Kala itu dikisahkan setelah Brawijaya III wafat pada tahun 1466 Masehi, Pangeran Kertabumi tidak diberi kesempatan untuk menduduki tahta kerajaan Majapahit. Bahkan tahta Majapahit diserahkan kepada Brepandan Salas atau Dyah Suprabowo. Raden Hasan atau Raden Patah membantu ayahanda Prabu Brawijaya V merebut tahta di kerajaan Majapahit. Kala itu dikisahkan setelah Brawijaya III wafat pada tahun 1466 Masehi, Pangeran Kertabumi tidak diberi kesempatan untuk menduduki tahta kerajaan Majapahit. Bahkan tahta Majapahit diserahkan kepada Brepandan Salas atau Dyah Suraprabowo dengan gelar Sri Singa Wikramawardhana Brawijaya IV. Dalam sebuah prasasti, ia disebut sebagai keturunan Raja Gunung atau Sri Giripati Prasuta yang berkuasa di daerah Jenggolo dan Kediri. Sebagai orang yang mengalah tapi memegang harkat dan martabat sebagai pewaris dan penerus singgasana Majapahit, Pangeran Kertabumi bingung antara mengalah atau mempertahankan harga diri sebagai pewaris raja. Akhirnya Pangeran Kertabumi memutuskan untuk memberanikan diri menghadapi cobaan dan rintangan yang menghadang untuk meraih tahta Majapahit. Biarpun untuk itu harus berperang dan nyawanya siap melayang. Dari keputusan itu diwujudkan dalam sengkala Memet berupa pintu petir atau lawang bledek. Raden Hasan atau Raden Patah waktu itu masih berusia 18 tahun dan masih dalam pendidikan di pesantren Ampel. Sunan Ampel mengetahui ketidakadilan itu dan segera menyuruh Raden Hasan untuk mengabdikan diri pada ayahnya yang bernama Pangeran Kertabumi di Majapahit. Misi pengabdiannya terutama menegakkan keadilan. Keadilan yang dituntut yaitu memperjuangkan ayahandanya agar dapat menjadi Raja Majapahit. Sunan Ampel berpesan dua hal penting pada Raden Hasan atau Raden Patah sebelum mengabdikan diri kepada Pangeran Kertabumi. Kata Sunan Ampel, ayah kandungmu yang sebenarnya adalah Pangeran Kertabumi. Walaupun ayahmu lahirnya adalah seorang Hindu, kamu sebagai anak tetap wajib berbakti padanya, dan beliau tidak pernah merongrong atau menghalangi perkembangan Islam. Maka perlu dihormati dan dibantu merebut tahta kerajaan Majapahit yang merupakan haknya, kata Sunan Ampel.
Pada tahun 1466, Raden Hasan atau Raden Patah mulai mengabdi kepada ayahandanya, Pangeran Kertabumi, ditandai dengan Candra Sengkolo atau Nogo Sarpo Wigno Tunggal. Condro Sengkolo mengandung makna tahun dan kerajaan peristiwa pada tahun itu. Nogo itu ular besar, Sarpo itu ular kecil, melambangkan ayah dan anak. Ialah Pangeran Kertabumi dan anaknya Raden Hasan atau Raden Patah. Tunggal artinya bersatu, mengatasi wigno atau rintangan yang menghalangi naiknya Pangeran Kertabumi meraih hak tahta singgasana Majapahit. Singkat cerita, tahun 1466, Pangeran Kertabumi dan anaknya Raden Hasan atau Raden Patah bersatu dalam upaya mengatasi rintangan yang menghadang dalam meraih tahta singgasana kerajaan Majapahit yang telah direbut oleh Bre Pandan Salas. Pangeran Kertabumi senang hatinya setelah melihat kemampuan dari Raden Hasan, ketinggian budi pekertinya, ketajaman batinnya, arif, bijaksana serta memahami tata cara dan adat istiadat kerajaan serta berwatak kesatria. Pangeran Kertabumi sering mengamati kemampuan dan kecerdasan serta ilmu yang dimiliki anaknya selama mengabdi di kerajaan Majapahit. Beliau bangga dan besar hati sehingga sering memanggil dengan Jin Bun. Jin Bun berasal dari bahasa Cina, Jin dan Bun, yang artinya pemuda harapan atau pemuda potensial. Beliau berharap Raden Hasan nantinya mampu meneruskan takhta kerajaan Majapahit sepeninggalnya. Mulai saat itu orang sering memanggil beliau dengan senopati Jin Bun. Raden Hasan atau Raden Patah berhasil membantu ayahnya merebut kekuasaan kembali dari tangan Prabu Raden Salas selama 2 tahun. Bre Kertabumi dengan dibantu kakak beradik Raden Hasan dan Raden Husein akhirnya dapat mengusir Prabu Pandan Palas dari kerajaan Majapahit pada tahun 1468 Masehi, sedangkan Prabu Pandan Salas mengasingkan diri di Daha dan selanjutnya memerintah Kadipaten Keling Kediri. Dalam prasasti dibuat Pandan Salas disebutkan bahwa tahun 1468 Masehi ia mengadakan upacara Srodo dengan memperingati 12 tahun meninggalnya pada keluarga Pandan Salas. Ia masih ingin berusaha menguasai kembali Majapahit. Namun sampai tahun 1471 Masehi, Majapahit belum juga dapat dikuasai. Akhirnya kekuasaan diserahkan kepada anaknya yang bernama Girindrawardana, Dyah Ranawijaya, yang bergelar Prabu Batara Girindrawardana, Dyah Ranawijaya. 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1474, Pandan Salas Brawijaya keempat wafat. Girindrawardana Dyah Ranawijaya memerintah Kediri mulai 1471 sampai 1478. Mulai saat itu ia mulai merencanakan merebut takhta kerajaan Majapahit yang dipegang oleh Brawijaya V, yang nantinya pada tahun 1478 Masehi dapat merebut Majapahit dari tangan Prabu Brawijaya V. Pada tahun 1468 Masehi, ayah Raden Hasan atau Raden Patah yang bernama Raden Alit atau Raden Pangeran Haryo Ongkowijoyo atau Kertabumi dinobatkan menjadi Raja Majapahit mengganti Brawijaya IV dan bergelar Prabu Brawijaya V. Keadaan rakyat Majapahit pada waktu itu masih belum aman dan tentram karena seringnya timbul pemberontakan. Diharapkan Prabu Kertabumi mampu membuat suasana kerajaan Majapahit menjadi aman dan tentram. Raden Alit diberi julukan Raden Haryo Ongkowijoyo yang mengandung maksud agar dapat seperti Ongkowijoyo atau Abimanyu atau Janoko, dan di dalam pewayangan mendapat petunjuk atau wahyu hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan melahirkan seorang putra yang dapat memerintah kerajaan menjadi adil dan makmur. Dalam hal ini yang dimaksud kerajaan Majapahit akan gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo.
Prabu Brawijaya V sudah resmi dinobatkan sebagai Raja Majapahit berkat bantuan Raden Hasan dan Raden Husein. Sebagai rasa syukur beliau berkenan memberi hadiah pada keduanya. Raden Hasan diberi hadiah telatah atau hutan Wonolangu yang waktu itu masih ikut Kadipaten Jepara. Hutan itu terletak antara Jepara dan Pandan Arang atau sekarang Semarang, dan ditumbuhi rerumpunan tumbuhan gelagah yang berbau wangi atau jenis rumput ilalang yang daunnya berbau wangi atau harum. Pada akhirnya terkenal dengan sebutan hutan gelagah wangi. Alhamdulillah anakku, sudah menjalankan tugas dengan baik, dan sekarang apa rencana yang akan kau perbuat? Apakah hutan gelagah wangi akan segera kau buka sekarang agar bermanfaat bagi sesama manusia? Raden Hasan menjawab dengan tegas, saya belum berminat memanfaatkan hutan gelagah wangi, tetapi saya ingin meningkatkan ilmu di sini. Belum puas rasanya kami menimba ilmu kepada guru. Saya ingin meniru Nabi Sulaiman yang lebih memilih ilmu daripada harta dan tahta. Dengan rasa haru Sunan Ampel mengelus-elus jenggotnya sambil berkata, memang benar bunyi hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang akan haus akan dua perkara, yaitu haus akan dunia, yang kedua adalah haus akan ilmu. Daripada haus dunia, lebih baik haus ilmu. Ilmu semakin diburu akan semakin kurang dan merasa semakin bodoh. Setelah Sunan Ampel menarik napas dalam-dalam, beliau melanjutkan bicara. Kalau tekadmu sudah bulat untuk meningkatkan ilmu, saya menyarankan sebaiknya kamu jangan hanya berguru padaku, tetapi tingkatkan ilmumu ke negeri Campa, Kerajaan Samudra Pasai, serta Kesultanan Malaka, yang saat ini sedang berkembang di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah. Dan jangan lupa belajar ilmu tata pemerintahan di sana, belajar masalah kedaulatan, belajar masalah kelautan, dan membuat kapal di Kadipaten Sriwijaya. Raden Hasan atau Raden Patah lebih dulu meningkatkan ilmu dan pengalaman di Kerajaan Islam Samudra Pasai. Beliau banyak belajar tentang fikih Islam yang bersumber dari mazhab Syafi'i. Adapun thorikohnya Naqsabandiyah. Setelah itu belajar ke Kerajaan Cempa atau Vietnam Tengah. Beliau juga menambah ilmu agama di samping sosial budaya bangsa Cina dan sudah terkenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya Raden Hasan atau Raden Patah belajar ke Kerajaan Malaka. Pada waktu itu yang menjadi Sultan Malaka adalah Sultan Mansur Shah bin Sultan Muzaffar Shah. Sultan Mansur Shah menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Malaka sampai mencapai puncak kejayaan yang digambarkan dalam kitab sejarah Melayu. Setelah puas merantau menambah ilmu dan pengalamannya selama 6 tahun di negeri seberang, Raden Patah kembali menuju ke Jawa. Singkat cerita, beliau menghadap Sultan Ampel dan memberi laporan kisah perantauannya mencari ilmu di negeri seberang. Setibanya di Ampel, sang guru memberi petunjuk kepada Raden Hasan supaya segera membuka hutan Gelagah Wangi untuk tempat pendidikan atau pesantren dan dipilih beberapa santri yang akan ikut membantu usaha tersebut. Sunan Ampel bermimpi menemukan hutan gelagah yang baunya harum. Hasil mimpi beliau dipakai sebagai petunjuk agar mudah mencarinya. Pada tahun 1475, Raden Hasan atau Raden Patah beserta istri Nyi Ageng Wahidah diiringi pengikut setianya dan santri pilihan atau unggulan Sunan Ampel menuju hutan Gelagah Wangi melalui jalan laut, melewati Tuban dan berhenti sebentar di Kadipaten Jepara. Raden Hasan menunjukkan surat keputusan Raja Majapahit Brawijaya kepada Adipati Jepara yang waktu itu masih membawahi hutan Gelagah Wangi. Surat tersebut berisi keputusan bahwa hutan Gelagah Wangi diberi sepenuhnya kepada Raden Hasan sebagai hadiah keberhasilannya menegakkan keadilan di Majapahit pada tahun 1468 Masehi.
Beliau juga melaporkan dan memohon dukungan kepada Adipati Jepara yang waktu itu masih menguasai hutan Gelagahwangi akan niatnya membuka hutan untuk dijadikan pemukiman dan tempat pendidikan Islam atau pesantren dengan kapasitas 2000 santri. Adipati Jepara menerima dengan hormat kedatangan Raden Hasan dan siap membantu membuka hutan Gelagahwangi. Setelah mendapat beberapa petunjuk serta bantuan sepenuhnya dari Adipati Jepara, beliau berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan Raden Hasan atau Raden Patah tidak langsung membuka hutan, tetapi singgah dulu di Bandar Bagota Semarang. Terus mendarat menemui tokoh masyarakat Cina yang berpengaruh di situ untuk mengajak kerjasama dagang serta mengharap dukungan dalam upaya Raden Hasan membuka hutan Gelagah. Kemudian beliau kembali ke timur, merapatkan kapalnya ke suatu daratan dekat muara Sungai Tuntang. Setelah meyakini pendaratannya itu benar, di tepi hutan Gelagahwangi yang dicarinya, maka beliau sujud syukur di tempat itu. Sekarang daerah itu diberi nama Desa Bener. Di Desa Bener ada peninggalan masjid kuno yang menurut kepercayaan masyarakat setempat konon didirikan oleh seorang pedagang dari Palembang. Pedagang itu tidak lain ialah Kiai Palembang yang diberi tugas mendirikan masjid di situ, sekaligus syiar agama Islam kepada penduduk setempat. Di samping diberi tugas untuk menyelidiki tempat yang tepat untuk membuat bandar atau pelabuhan laut. Bila mana sudah jadi, Kiai Palembang sekaligus diserahi menjadi syah bandar di pelabuhan itu. Makam Kiai Palembang ada di sebelah timur pendopo Kabupaten Demak sekarang dan masih terawat dengan baik hingga saat ini. Rombongan Raden Hasan melanjutkan perjalanan dan tidak lama bertemu dengan Nyai Lembah dan Ki Baru Kelinting yang terlebih dahulu telah bermukim di sana. Tempat itu bernama Dukuh Kenep. Raden Hasan atau Raden Patah beserta rombongannya diantarkan oleh Nyai Lembah ke suatu tempat yang paling banyak ditumbuhi gelagah yang berbau wangi itu. Letak serumpunan gelagah yang berbau wangi itu tepat di pengimaman Masjid Agung Demak sekarang. Dengan pertimbangan, waktu pemugaran Masjid Agung Demak tahun 1924 Masehi sampai 1926 Masehi atau selama 2 tahun. Dari keberhasilan usaha membuka hutan ini, beliau mendapat julukan Raden Fatah, atau dalam penyebutan lidah orang Jawa disebut Raden Patah oleh gurunya Sunan Ampel. Fatah dalam bahasa Arab berarti membuka atau berhasil. Setelah membuka hutan Gelagahwangi dianggap selesai, beliau bermukim di daerah yang terkenal dengan nama Rowo Batok, sekitar daerah stasiun kereta api Demak. Semenjak itu daerah itu diberi nama Dukuh Gelagahwangi dan kotanya diberi nama Demak. Demak berarti pemberian, hadiah atau anugerah, untuk mengingatkan kepada khalayak ramai bahwa daerah itu adalah pemberian hadiah atau keanugerahan dari ayahandanya Prabu Brawijaya V kepada Raden Fatah atas keberhasilannya menegakkan kebenaran dan keadilan sewaktu beliau mengabdi di Majapahit. Jadi pemberian itu tidak dapat dikatakan nepotisme karena ada prestasi Raden Patah di balik pemberian itu, bukan cuma-cuma. Semenjak Raden Patah bermukim di Rowo Batok, banyak masyarakat sekitar yang belajar ilmu agama di rumahnya. Lama-kelamaan banyak berdatangan santri dari luar daerah yang belajar di rumahnya dan menetap. Karena semakin banyak santri yang belajar agama Islam, sehingga rumahnya sudah tidak dapat menampung santri yang datang dari berbagai daerah. Maka santri yang tidak tertampung untuk sementara dititipkan di rumah penduduk sambil merencanakan pendirian pondok pesantren Gelagah Arum. Raden Patah mendirikan pondok pesantren Gelagah Arum pada tahun 1476 Masehi dengan kapasitas tampung 2000 santri.
Pesantren tersebut kemudian mendirikan jamaah Jum'ah sendiri sehingga beritanya terdengar sampai Majapahit. Raden Patah dan Nyai Ageng Wahidah yang sering disebut Roro Juminten yang paling banyak menyumbang biaya pendirian pondok pesantren tersebut. Raden Patah mengajar santri dengan dibantu oleh tenaga pengajar atau asatidz, pilihan diantaranya Pangeran Mekah, Kyai Palembang, sedang istrinya Nyai Ageng Parawahidah atau Roro Juminten bertugas mendidik kaum wanita dan ibu dalam bidang agama sekaligus bidang kewanitaan. Sekitar tempat pesantren tersebut akhirnya berkembang menjadi sebuah desa yang diberi nama Desa Mangunjiwan, yang bermakna tempat membangun jiwa para santri dan masyarakat sekitar. Semenjak itu Raden Patah mendapat sebutan nama Panembahan Jimbun. Kemudian dengan bantuan gurunya Sunan Ampel, kakak perguruannya Raden Paku atau Sunan Giri, dan anak gurunya yang bernama Mahdum Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang, dan para santri mereka, maka dalam waktu relatif singkat Gelagahwangi menjadi kota yang ramai, baik untuk perdagangan maupun sebagai penyiaran ilmu agama Islam di Pulau Jawa. Masjid kecil yang dibuatnya kemudian adalah Masjid Wali yang sekarang ada di Desa Jogoloyo atau dekat Rowobato, daerah stasiun kereta api sekarang. Pesantren yang semakin hari semakin banyak santri yang berdatangan dari berbagai daerah dan perlunya mencukupi kebutuhan hidup masyarakat serta santri, maka Kyai Palembang bertugas mengembangkan bandar laut di muara Sungai Tuntang yang sudah dirintisnya sewaktu di Desa Bener. Dalam waktu yang tidak lama, Kyai Palembang yang ditunjuk menjadi sah bandar dengan dibantu oleh investor saudagar Cina Semarang sudah dapat mengembangkan bandar muara di Desa Morodemo menjadi bandar laut yang besar dan ramainya melebihi bandar lama, yaitu di Juwana. Adapun Pangeran Mekah dikhususkan mendidik santri di bidang agama Islam mulai dari syariat, thorikot, hakikat dan ma'rifat, sekaligus bertugas mengatur jadwal pelajaran serta membagi tugas kepada asatidz yang lain. Kemungkinan besar ajaran thorikoh yang berkembang di pesantren Gragah Alum Mangunjiwan Demak adalah thorikoh Naksabandiyah yang dikembangkan langsung oleh Raden Patah sebagai guru mursyid, mengingat beliau pernah belajar di Samudra Pasai Aceh dan mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi'i. Sebagai seorang guru mursyid thorikoh Naksabandiyah, beliau bergelar Panembahan Jinbun. Prabu Brawijaya bangga mendengar laporan keberhasilan anaknya mengembangkan daerah Demak dengan pesat dan bandar lautnya yang semakin ramai dikunjungi para pedagang. Beliau berkehendak memberi anugerah kepada Raden Patah dengan mengangkatnya menjadi Adipati Anom Demak Bintoro. Suatu kisah yang bersumber dari tembang Pangkur yang ada, sebenarnya Raden Patah tidak mau menerima anugerah itu karena beliau lebih senang membina pesantren yang santrinya sudah mencapai jumlah 2.000 orang. Akan tetapi, atas nasihat Sunan Ampel, beliau menerima anugerah tersebut sebagai nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah disadari pentingnya ulama dan umarok menyatu dalam syiar Islam. Syiar Islam akan berkembang semakin cepat dan meluas. Akhirnya pada tahun 1477 Masehi, Raden Patah pada usia 29 tahun resmi diangkat sebagai Adipati Anom Demak Bintoro dan ditandai Candra Sengkolo atau Koritrus Gunaning Jani. Prabu Brawijaya V menobatkan Raden Patah menjadi adipati yang memberi tanda penguasa berupa rantai payung dan menugaskan 5 orang punggawa kerajaan Majapahit membantu penataan manajemen Kadipaten Demak Bintoro. Punggawa itu bernama Brojodento, Singoyudo, Gembolo Geni, Brojonolo, dan Bogodento. Dari hari ke hari, Kadipaten Demak semakin maju dan semakin pesat karena dapat dukungan rakyat dan para waliullah
yang membantu sepenuh hati, baik tenaga maupun pikiran. Di samping itu juga dukungan dari ayahandanya, Raja Majapahit. Kadipaten Bintoro kekuasaannya meliputi daerah Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan sampai ke barat yaitu Kendal dan Cirebon. Sementara semenjak Raden Patah diangkat menjadi Adipati Anom, nama Dukuh Gelagahwangi terkenal dengan sebutan Bintoro. Kata Bintoro berasal dari kata Batara. Dalam Kamus Kawi Indonesia, Bintoro artinya diangkat sebagai raja atau dinobatkan sebagai raja. Raden Patah yang sudah dinobatkan menjadi Adipati Anom menyadari bahwa tugasnya semakin berat. Di satu sisi ingin membanggakan pesantren Gelagah, di satu sisi ingin mengembangkan pesantren Gelagah Arum Mangunjiwan, di sisi lain mendapat amanat pemimpin Kadipaten Bintoro. Pepatah mengatakan, ciri-ciri orang besar adalah sanggup menyelesaikan beberapa masalah dalam satu waktu. Dan sebaliknya, ciri-ciri orang kecil adalah tidak dapat menyelesaikan satu masalah dalam beberapa waktu. Raden Patah telah memahami pepatah tersebut, dan untuk keberhasilan tugas yang diembannya, beliau mengumpulkan para wali serta para cendekiawan pada masa itu untuk dimintai nasihat dan bantuannya. Pertama-tama yang dibentuk adalah Dewan Penasehat yang diberi nama Majelis Wali Songo. Anggotanya terdiri dari 9 wali. Ide ini meniru Dewan Penasehat Kerajaan Majapahit yang bernama Dewan Sabto Prabu, yang beranggota 7 orang yang berkedudukan pada Majapahit. Anggota Majelis Wali Songo yang berhak memakai gelar Sunan ialah Sunan Ampel Raden Ali Rahmatullah. Beliau sekaligus menjadi ketua Wali Songo pada saat itu. Raden Paku bin Maulana Ishak atau Sunan Giri. Beliau kakak seperguruan Raden Patah sewaktu belajar di pesantren Ampel Dento, Surabaya. Raden Maktu Ibrahim bin Ali Rahmatullah atau Sunan Bonang, Sunan Kalijaga bin Wilwatikta, Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana Jati, perintis Islam di daerah Jawa Barat, Sunan Ngunduh, Sunan Mejagung atau Syekh Mejagung, 8 Syekh Bentong, yang ke-9 Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Dari kejadian ini dituliskan bahwa Prabu Kertabumi Brawijaya V memerintahkan kerajaan Majapahit selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1468 Masehi sampai 1478 Masehi. Tahun tersebut merupakan tahun duka bagi Raden Patah karena ayahandanya Prabu Kertabumi dikalahkan oleh Girindrawardana dari Kediri. Prabu Girindrawardana setelah berhasil menaklukkan Majapahit, ia memakai gelar Brawijaya VI, Raja Wilwatikta Daha Jenggolo Kediri. Gelar itu menunjukkan bahwa Girindrawardana adalah Raja Majapahit pengganti Raja Brawijaya V dan mempunyai kekuasaan yang meliputi kekuasaan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri dan Jenggolo. Majapahit sudah dikuasai Prabu Girindrawardana. Raja Kediri yang menggunakan gelar politis, yaitu Prabu Brawijaya VI, Raja Wilwatikta Daha Jenggolo Kediri, dengan maksud yang pertama, supaya rakyat dan keluarga Prabu Kertabumi tidak memberontak. Yang kedua, supaya daerah-daerah kekuasaan Majapahit tidak melepaskan diri. Yang ketiga, pengakuan kekuasaannya meliputi Wilwatikta dan atau Majapahit, Daha Jenggala dan Kediri. Ternyata politik di atas tidak mencapai tujuan. Terbukti banyak adipati yang dulunya tunduk pada kekuasaan Prabu Kertabumi Brawijaya V sekarang tidak mau tunduk pada Prabu Girindrawardana yang mengaku Brawijaya VI. Bahkan para adipati itu tidak mengikuti keabsahan Prabu Girindrawardana sebagai Raja Majapahit yang baru.
dan menganggap sebagai pemberontak atau penjajah. Akibatnya, banyak para adipati itu melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan berdiri sendiri sebagai kerajaan kecil yang berdaulat sendiri. Lain halnya dengan Raden Patah yang waktu itu masih menjabat sebagai Adipati Bintoro. Mendengar jatuhnya kerajaan Majapahit serta kabar hilangnya ayahandanya Prabu Brawijaya V yang tidak diketahui nasibnya, masih hidup atau sudah meninggal, maka tanpa berpikir panjang Raden Patah mempersiapkan diri menyusun kekuatan yang ada untuk menyerang Majapahit. Mengadakan serangan balasan itu sebagai tindakan balas menyerang kepada Prabu Grindawardana dan berusaha merebut kembali tahta Majapahit untuk dikembalikan kepada ayahandanya, Prabu Kertabumi. Penyerangan itu dilaksanakan di tahun 1478 Masehi. Hasil serangan tersebut agar supaya dapat membuat Majapahit mundur dan tidak berdaya menghadapi perkembangan Demak, pasukan Kadipaten Demak Bintoro diharapkan dapat menjadi ujung tombak dan dapat bekerja sama dengan sisa-sisa pasukan Majapahit yang masih setia pada ayahandanya, Prabu Kertabumi, dalam usaha mengusir pasukan Prabu Grindawardana yang sudah menduduki Majapahit. Raden Patah mengirim prajurit ke Majapahit dengan menunjuk Sunan Ngudung sebagai senopati perang atau Manggala Yuda. Serangan Demak tidak lewat laut karena di Tuban dan Ujung Galuh armada Majapahit masih cukup kuat, sedangkan Pati atau Juwana belum sepenuhnya dikuasai Demak. Maka serangan Demak lewat pedalaman, yakni lewat jalur Gerobogan Blora, Cepu, Bengawan Solo, Balung Bendo, Krian, Tarik, dan terus ke jantung kota Mojokerto. Raden Patah ikut serta dalam serangan tersebut dan para wali yang ikut antara lain Sunan Ngudung, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat, serta Pangeran Cirebon atau menantu Raden Patah sendiri. Serangan mendadak dari Demak ini benar-benar merepotkan kekuatan Majapahit karena sekeliling keraton atau pusat pemerintahan telah banyak kantong daerah yang beragama Islam seperti Mejagung atau Mojo Agung, Sedayu, Lirboyo atau Pari, Tarik atau Torik, Terung, Ampel, dan Giri atau Gresik. Sesuai dengan isi naskah tradisi Cirebon, Prabu Girindawardana mengetahui serangan itu dan menyuruh Raden Husin yang telah diangkatnya menjadi Adipati Terung untuk memimpin pasukan Majapahit menghancurkan pasukan Demak, sekaligus untuk menguji kesetiaan pada Raja Grindawardana. Pertempuran paling sengit terjadi antara prajurit santri di bawah Sunan Ngudung melawan prajurit yang dipimpin oleh Adipati Terung. Pasukan Sunan Ngudung yang jumlahnya lebih sedikit memberi perlawanan sengit. Rupanya pasukan musuh lebih banyak, kuat dan tangguh, sehingga pasukan Demak kalah di medan laga. Bahkan Sunan Ngudung dapat dikalahkan oleh Adipati Terung dan terluka parah. Dalam keadaan luka parah, Sunan Ngudung menarik pasukannya kembali ke Demak. Sesampainya di Demak, tak beberapa lama beliau wafat dan dimakamkan di komplek makam sebelah utara Masjid Agung Demak. Nyai Ngudung tidak terima atas kematian suaminya, namun akhirnya dapat ditenangkan oleh putranya sendiri, yaitu Sunan Kudus. Bahkan Sunan Kudus siap memimpin perang pasukan Demak demi menegakkan ajaran agama Islam. Raden Patah menyesali kekilafannya karena terburu nafsu mengadakan penyerangan kepada pasukan Girindawardana tanpa mengukur kekuatan pasukan musuh. Sudah berani mengadakan penyerangan, akibatnya banyak korban berguguran di pihak pasukan Bintoro, serta mengalami kekalahan yang fatal. Belum terhitung kerugian lain yang tak dapat disebutkan satu persatu. Para wali menyarankan, mengingat pasukan musuh masih tangguh dan belum dapat dijajaki kekuatannya,
dan jumlahnya, maka Raden Patah diminta melanjutkan membuat Masjid Agung Kadipaten yang belum selesai pembuatannya, sambil menjajaki kekuatan musuh. Di samping itu, perlu mengumpulkan kekuatan dari berbagai pihak, termasuk mencari bantuan dari kadipaten-kadipaten yang dulu pernah bergabung dengan Majapahit dan kini masih setia, dan tak lupa perlunya menggembleng rakyat dan pemuda untuk belajar ilmu bela diri dan perang. Raden Patah menerima saran melanjutkan pembangunan Masjid Kadipaten Demak dan menunda merebut tahta Majapahit yang dikuasai Prabu Girindawardana. Tetapi dengan syarat, mustaka masjid yang akan dibuat nanti bentuknya runcing mirip angka 1, Arab atau Ahad. Persyaratan itu sebagai lambang kejantanan bahwa Demak berani menghadapi pasukan Majapahit yang dikuasai Prabu Girindawardana, sekaligus mengandung pelajaran tauhid bahwa Tuhan Allah itu Maha Esa, Huwallahu Ahad. Tiba-tiba Empu Supa memberi kabar bahwa Prabu Brawijaya V masih hidup dan sekarang sedang bersembunyi di Gunung Lawu. Prabu Brawijaya V ingin ketemu anaknya Raden Patah beserta para wali. Beliau ingin masuk Islam dan menyerahkan pusaka Majapahit, di antaranya Kiai Pleret serta barang-barang berharga Majapahit yang sempat dibawa untuk anaknya Raden Patah, dengan maksud supaya Raden Patah didukung para wali songo mendirikan kerajaan Demak, penerus kerajaan Majapahit. Raden Patah dengan didampingi Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan Empu Supo menemui Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu. Setelah Prabu Brawijaya V menyerahkan pusaka dan barang-barang berharga Majapahit kepada Raden Patah, disertai beberapa nasihat berharga, beliau menghendaki masuk Islam dan memohon Sunan Kalijaga yang mengislamkannya. Setelah masuk Islam, Prabu Kertabumi diberi nama Darmokusumo, atau meniru nama tokoh pewayangan Prabu Darmokusumo yang menjadi Raja Pandawa yang memiliki jimat Kalimosodo. Kadipaten Bintoro mulai melanjutkan membangun Masjid Agung Kadipaten Bintoro yang telah dimulai tahun 1477 Masehi dan selesai pada tahun 1479 Masehi, dengan ditandai sengkolo memet atau gambar berbentuk bulus, keroto poso atau bulus, yaitu yen mlebu kudu alus. Maksudnya, siapapun yang masuk ke masjid untuk beribadah harus halus lahir batin. Tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengkolo memet atau bulus juga mengandung makna bahwa Raden Patah sedang prihatin atau memet atau mumet karena kerajaan ayahandanya direbut Girindrawardana dan gagal merebut kembali, bahkan Sunan Ngudung gugur. Kemudian sesuai dengan saran wali, diharapkan melanjutkan membangun masjid terlebih dahulu sampai melihat situasi dan kondisi. Ini mirip bela diri bulus yang menyembunyikan kepalanya bila dalam keadaan genting sambil melihat saat yang tepat untuk menyerang musuh. Bulus atau bisa diartikan adalah kura-kura. Bagi guru makrifat, banyak meniru teknik bulus yang dalam mendidik anak-anaknya mengamati dari kejauhan. Biar cepat anak didiknya menemukan kemandirian dan jati dirinya, serta dapat membentengi diri sendiri dari godaan hawa nafsunya, dan akhirnya dapat ma'rifatullah. Suatu contoh kerukunan dan keikhlasan yang perlu diteladani saat pembuatan Masjid Agung Demak adalah para wali sampai kawula alit terlihat ikut mengeluarkan jariah berupa tenaga, pikiran, materi sampai pembangunan Masjid Agung Demak pun selesai. Persatuan menyelesaikan Masjid Agung ini
sampai ada kisah yang menceritakan bahwa pembangunan Masjid Agung Demak selesai dalam semalam. Makna kisah itu yaitu pembangunan Masjid Demak sangat cepat sekali, karena sangat banyaknya orang yang membantu pembangunan Masjid Demak. Dalam pembuatan masjid timbul banyak cerita menarik. Misalnya, ada cerita lain yaitu Sunan Kalijaga dengan soko tatalnya menimbulkan cerita yang beraneka ragam dari yang ilmiah sampai yang bernapas keramat. Ada pula yang bercerita bahwa katak dan ular pun ikut membantu menyelesaikan masjid. Juga cerita Sunan Geseng yang mumbung ajaibnya. Juga cerita Sunan Geseng dengan bumbung ajaibnya. Arsitek pembangunan Masjid Kadipaten Demak Bintoro adalah Raden Syahid atau Sunan Kalijogo, yang membuat desain Masjid Kadipaten sebagai acuan para tukang untuk membuat masjid dalam ukuran sebenarnya. Dan keempat soko guru merupakan jariah 4 wali, yaitu Sunan Ampel membuat soko guru sebelah tenggara atau kidul wetan. Sunan Bonang membuat soko guru sebelah barat daya atau kidul kulon. Yang ketiga Sunan Gunung Jati membuat soko guru sebelah timur laut atau lor wetan. Masing-masing soko guru bergaris tengah sekitar 1,45 meter dan tinggi 32 meter, berwujud bulatan kayu jati. Yang keempat, soko guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga terkenal dengan soko guru tatal, karena bagian ujung atas dari soko itu dibuat dari tatal, yaitu potongan-potongan kayu yang diikat dengan rumput atau lawatan. Soko tatal mengandung falsafat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nafsu angkara murka Prabu Girindawardhana begitu besarnya menguasai Majapahit dan telah menumpas keluarga Bhre-Kertabumi di Majapahit dan Gunung Lawu. Tidak mustahil, suatu saat Raden Patah juga akan jadi target penumpasan keluarga Bhre-Kertabumi yang masih tersisa. Raden Patah menyadari bahwa cepat atau lambat akan terjadi peperangan antara Kadipaten Demak Bintoro dengan Kerajaan Majapahit yang dikuasai Prabu Girindawardhana. Raden Patah jauh hari sudah mengumpulkan kekuatan pasukan gabungan untuk menyerang Majapahit, dan menurut perhitungannya, pasukan gabungannya insya Allah dapat menyiram nafsu angkara murka Prabu Girindawardhana. Pada tahun 1481 Masehi, pasukan gabungan Raden Patah, Adipati Anom Demak yang banyak sekali jumlahnya, mampu menyerang dengan siasat perang atau gelar Subit Urang, dan berhasil dengan mudah kekuatan pasukan Raja Girindawardhana, Dyah Ranawijaya. Waktu itu beliau berumur 33 tahun. Kejadian itu ditandai dengan Condro Sengkolo, geni mati Siniram Janmi. Penyerangan pasukan Bintoro di bawah pimpinan Senopati Perang Sunan Kudus dibantu Sunan Mejagung, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati berhasil merebut kembali kerajaan Majapahit dari kekuasaan Girindrawardhana, Raja Kediri. Girindrawardhana kemudian ditawan dan diperbolehkan melanjutkan roda pemerintahannya di bawah kekuasaan Sultan Patah, dan Adipati Terung atau Raden Husein dapat melarikan diri dari peperangan. Yang dimaksud geni mati pada Sengkolo di atas adalah pemberontak Girindawardhana yang merebut tahta Brawijaya V dapat dikalahkan di medan perang sekaligus ditawan. Saat itu Majapahit diserang dari segala arah. Siniram pasukan Demak yang banyak sekali jumlahnya. Janmi sehingga sukar dibendung. Ada seorang ilmuwan yang menolak anggapan besar bahwa yang menyerang Majapahit semasa dikuasai oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V adalah Demak. Tetapi sebenarnya yang menyerang adalah Prabu Girindawardhana dari Keling Kediri hingga lengsernya Prabu Kertabumi.
Tidaklah mungkin seorang anak soleh membunuh orang tuanya sendiri. Yang dimaksud adalah Raden Patah tidak mungkin menyerang Prabu Kertabumi, ayahandanya sendiri. Majapahit waktu itu betul-betul siniram Janmi. Betapa tidak. Menurut buku kuno, tertulis jumlah bantuan prajurit di luar prajurit Kadipaten Demak Bintoro sebagai berikut. Sunan Bonang membantu 40 orang prajurit perang dari Cempah. Sunan Mejagung membantu 7 prajurit yang berpengalaman perang. Sunan Gunung Jati membantu dengan prajurit dari Bani Israel dengan sebanyak 440 orang yang mempunyai keunggulan tersendiri. Syekh Bentong 7 prajurit dari Gunung Serandil. Maulana Maghribi membantu 7 orang prajurit dari Andalusia yang sudah berpengalaman dalam berbagai perang sabil. Sunan Kalijaga membantu prajurit 40 yang mempunyai keunggulan yang dapat diandalkan. Syekh Lemah Abang membantu 7 orang prajurit dari Malaka yang mahir dalam perang frontal dalam satu medan. Sunan Giri membantu 40 orang prajurit berasal dari negeri Pasai, Sumatera yang banyak menguasai ilmu perang. Sunan Kudus yang membantu prajurit yang berasal dari Mesir yang ahli menggunakan pedang dan pantang mundur dalam perang. Prajurit dari Ponorogo yang keberaniannya luar biasa. 40 prajurit dari Aceh, 7 prajurit dari Sakadana, dari buruh dan petani. 7 prajurit dari Sukodono, dari buruh dan petani. Semua bantuan dari prajurit tersebut bila dijumlahkan dengan prajurit Demak serta sukarelawan perang dari rakyat, semuanya berjumlah sekitar 9.000 orang. Jumlah prajurit itu semakin bertambah dengan adanya kiriman 100 prajurit dari Palembang, asal daerah kelahiran Raden Patah. Prajurit Putri Bintoro Surogeni bersenjata busur dan panah api yang bermarkas di Sorogenen Demak Bintoro. Diperkirakan oleh Tom Pires, penduduk Bintoro waktu itu berjumlah antara 8.000 sampai 10.000 orang keluarga atau kira-kira 40.000 sampai 50.000 jiwa. Kalau dihitung jumlah sukarelawan perang dari rakyat berjumlah 8.000 lebih dan jumlah penduduk Bintoro antara 8.000 sampai 10.000 keluarga. Kemungkinan besar setiap keluarga dengan ikhlas mengirimkan seorang sukarelawan perang membantu pasukan Demak Bintoro untuk berjihad. Sungguh suatu keberhasilan syiar yang patut disyukuri, berhasil membina keikhlasan umat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adipati Terung waktu itu lolos dari maut dan masih berada di pihak musuh, belum mau bertobat untuk bergabung dengan kakaknya Raden Patah. Raden Patah berkali-kali menyuruh utusan ke Kadipaten Terung untuk mengajaknya bergabung dengan salah satu wadah perjuangan. Namun rasa bersalah telah melukai Sunan Ngudung dan rasa malu yang menyelimutinya membuat ia berasa enggan bergabung dengan kakaknya, yaitu Raden Patah. Akhirnya, setelah Sunan Kudus, anak dari Sunan Ngudung menemui Adipati Terung dan meyakinkan bahwa tidak ada dendam kesumat pada dirinya, apalagi bagi seorang ulama atau wali, kemudian beliau bersumpah untuk tidak balas dendam pada Adipati Terung. Adipati Terung baru sadar dan bertaubat atas dosa dan kesalahannya. Pada akhirnya mau bergabung dengan kakaknya yaitu Raden Patah. Beliau dengan sukarela menyerahkan semua kekayaannya, termasuk semua batangan emas yang dimilikinya untuk perjuangan Islam. Beliau diangkat jadi pangeran dengan gelar Pangeran Palakaran, atau Palakaran artinya pengumpul batangan-batangan emas. Pangeran Palakaran akhirnya berguru kepada Sunan Gunung Jati dan Sunan Derajat, dan beliau banyak berbuat amal soleh sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di pemakaman Ampel Dento. Prabu Girindawardana telah ditawan oleh pasukan Demak Bintoro. Setelah ditahan beberapa saat,
akhirnya diperbolehkan melanjutkan roda pemerintahan Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Demak dan dalam pengawasan Sunan Giri. Orang dibuat takjub kepada Sultan Patah karena Girindrawardhana yang telah membunuh ayahandanya dan menumpas sebagian besar keluarga Bri Kertabumi masih dimaafkan dan bahkan diperbolehkan melanjutkan roda pemerintahannya menjadi Raja Majapahit di bawah kekuasaan Demak. Kebijakan Sultan Patah ini merupakan akhlak mulia atau akhlakul karimah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pemerintahan dan kekhalifahan dianggap sebagai wadah atau alat saja untuk syiar Islam dan membuktikan bahwa Islam adalah agama penyelamat dunia akhirat, bukan menjadi agama penguasa. Setelah pasukan Majapahit dapat dikalahkan pada tahun 1481 Masehi oleh pasukan Kadipaten Demak, pemerintahan Kesultanan Demak tidak langsung dipegang oleh Raden Patah. Sesuai saran Wali Songo, sebaiknya Raden Patah menyerahkan pemerintahan sementara Kerajaan Majapahit kepada Sunan Giri dalam beberapa saat. Sambil melihat perkembangan dampak dari jatuhnya Prabu Girindrawardhana, sekaligus mencari hari baik untuk penobatan Raden Patah menjadi Raja Kesultanan Demak Bintoro. Raden Patah menyetujui usulan itu, serta menyerahkan pemerintahan sementara Kerajaan Majapahit kepada Sunan Giri dengan gelar Prabu Satmata. Ada yang menafsirkan kata Satmata berasal dari kata kasat mata, yang artinya tidak kelihatan karena memerintahnya hanya beberapa saat. Menurut pendapat Graf, hasil dengan tanpa kesulitan Raden Patah berhasil mengalahkan Majapahit, dan untuk memusnahkan segala bekas kekafiran dan penolakan bala, maka Sunan Giri memegang pimpinan tertinggi terlebih dahulu selama 40 hari, baru kemudian diserahkan kepada Raden Patah. Masa kejatuhan Majapahit tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1481 Masehi dengan masa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintoro pada tanggal 12 Maulid Rabiul Awal tahun 1482 Masehi. Terhitung ada jarak sekitar 90 hari, sekitar 50 hari setelah kejatuhan Majapahit sampai akhir Syuro. Raden Patah dan Wali Songo masih mengurusi para korban perang dan bala bantuan pasukan. Kemudian pada tanggal 1 Safar 1404 Masehi, Sunan Giri ditunjuk sebagai raja sementara dengan sebutan Prabu Satmata, sekaligus menjadi ketua panitia penobatan Kesultanan Demak dengan Sultan terpilih Raden Patah. Jadi masa Sunan Giri jadi Sultan Demak sementara sekitar 90 hari, itu menurut versinya Graf. Setelah mendapatkan hasil baik yang telah disepakati oleh para wali dan disetujui oleh Raden Patah, yaitu jatuh pada hari Senin, Kliwon, malam Selasa Legi, tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal 860 Hijriah atau 16 Mei 1482 Masehi, dengan sengkolo warna sirno catur nabi, maka Raden Patah atau Adipati Bintoro diwisuda menjadi Sultan Demak Bintoro oleh Sunan Ampel. Raden Patah waktu itu berusia 34 tahun. Hari penobatan, hari Senin, mengacu hari tembang sinom di dalam Serat Babat Tanah Jawi yang berbunyi, mangkono ing dina somo, pakumpulan para wali sang Adipati Bintoro, sedaya sami ngresteni ingkang kanjeneng megi Somo Senopati Jinbun, Panembahan Bintoro, Ratu Wuwarni Agami, yuta kuning genti ingkang kawarna. Padahal usai perhitungan 12 Maulid 1860 Hijriah jatuh pada hari Selasa Legi,
Adat istiadat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sering dijatuhkan pada malam hari, maka dapat disimpulkan penobatan Sultan Fatah atau Raden Patah pada hari Senin Kliwon malam Selasa Legi. Benar dan tidak ada kekosongan ilmiah serta tidak diragukan lagi, penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintoro disaksikan oleh abdi kinasih, ulama, para manggala, prajurit, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Patih Wonosalam atau yang nantinya diangkat menjadi patih, dan santri-santri semua mengiringi penobatan itu dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu pula bertepatan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada malam 12 Rabiul Awal. Sultan Patah mendapat gelar Sultan Syekh Alam Kubro oleh Sunan Ampel, kemudian dilengkapi oleh Sunan Bonang dengan gelar Sultan Patah Syekh Alam Akbar, Panembahan Jinbun Abdurrahman Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di Demak Bintoro. Mengingat masih ada penembahan gelar, maka gelarnya menjadi Sultan Patah Syekh Alam Akbar Panembahan Jinbun Abdul Rahman Sayyidin Panotogomo Sirullah Khalifatullah Amiril Mukminin Hajuddin Hamid Khan Abdul Suryo Alam di Demak Bintoro. Peristiwa saat penobatan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintoro dapat dikaji dari naskah Demak. Kesimpulannya, Sultan Patah diangkat menjadi Sultan Demak Bintoro pada tahun 1482 Masehi dengan Condro Sengkolo, Warno Sirno, Catur Nabi, atau 4 tahun setelah ayahandanya Prabu Kertabumi, Brawijaya V, yang menjadi Raja Majapahit dapat dikalahkan oleh Prabu Girindawardana pada tahun 1478 Masehi, yang ditandai Condro Sengkolo, Sirno Ilang Kertaning Bumi. Prabu Girindawardana menguasai Majapahit sekitar 4 tahun atau 1 tahun setelah kerajaan Prabu Girindawardana dapat dikalahkan oleh pasukan perang Kadipaten Bintoro. Dan kerajaan Majapahit dapat ditundukkan kerajaan Demak pada tahun 1481 Masehi, yang ditandai Condro Sengkolo, Geni Mati Sini Ramjani. Sultan Patah sewaktu diangkat menjadi Sultan Demak Bintoro berusia 34 tahun. Setelah Sultan Patah dinobatkan menjadi Sultan Bintoro pada tahun 1482 Masehi, beliau mulai menyusun pemerintahan, mengembangkan perekonomian, serta bersama para wali songo mengembangkan agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Adapun yang terpilih menjadi patih Kesultanan Bintoro Demak pada waktu itu adalah Ki Godowirasi dan Patih Mangkurat yang sering dipanggil dengan Patih Wonosalam karena bertempat tinggal di Wonosalam. Penghulu kesultanan dipilih Kiai Abuddin yang terkenal dengan sebutan Kiai Langgar dan menjadi penghulu kesultanan selama 2 tahun. Penggantinya ialah Kiai dari Sampang Madura yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Sampang. Sebab tempat tinggalnya sampai sekarang disebut Dukuh Sampangan, letaknya setengah kilometer dari Masjid Demak. Beliau menjadi penghulu kesultanan selama 2 tahun. Selanjutnya diganti oleh Sunan Kudus sampai akhir kekuasaan Sultan Trenggono. Demak berkembang menjadi negara Islam yang kuat. Daerah pesisir utara Jawa Tengah dan Timur mengakui kedaulatannya, sedang kerajaan Majapahit menjadi kadipaten pada saat itu. Dalam usahanya memajukan pemerintahan, Sultan Fatah merintis pembinaan negara maritim, terutama pembentukan Angkatan Perang Demak yang disusun dengan cepat dan rapi. Tentara Demak tidak hanya bertugas sebagai prajurit, melainkan juga sanggup menjelmakan cita-cita Islam. Pembinaan Angkatan Laut Demak semakin berkembang di bawah pimpinan Senopati atau Adipati Unus, putra Sultan Patah.
Kerja keras Raden Fatah yang dibantu para santrinya dan para wali songo antara lain. Yang pertama, Demak menjadi pusat perdagangan menyaingi Tuban, ujung Galuh yang dikuasai penuh oleh Majapahit. Yang kedua, Demak menjadi pusat ilmu dan penyiar agama Islam. Wilayah Kesultanan Demak Bintoro meliputi negara Ngurawan, Japanan atau Madura, Pacitan, Srengat, Banyuwangi, Jember, Mojolangu, Ngicu, Pasirojo, Kamolan, Kaloran, Kebon Agung, Pajejegan, Kediri, Kedawung, Tarub, Trenggalek, Nangdong, Ludoyo, Blitar, Panarukan, Pajirakan, Lumajang, Blabak, Sukosari, Bondowoso, Malang, Jeruk Sari, Magetan, Ponorogo, Tirtoloyo, Solotigo, Bojonegoro, Buyut, Kedu, Parakan, Karangpret, Purwodadi, Baluar, Bojong, Jipang, Pacal, Panolan, Ngerowo, Temanggung, Bahureno, Padangan, Wirosari, Puger, Musukan, Kamolan, Pondok Cangkring, Jogorogo, Blawong, Wiropuro, Rawe Pace, Grobogan, Madiun, Lontar, Sawo Jajar, Rajegan, Tirtosongo, Tanjung Caruban, Kabanggi, Bagelek, Magelang, Dungus, Kawangoran, Selo, Pagedian, Indropuro, Kemayoran, Gedongan, Kandangan, Proto, Kamranjem, Banyumas, Selomerto, Pasir Luhur, Dayih Luhur, Sumber Karang, Purwokerto, Gumelen atau Cilacap, Kebumen, Jogoboyo, Tuk Songo, Bumi Ayu, Bangsewan, Godong, Baturetno, Bantar Angin, Basuki, Probolinggo, Gembong, Wirosobo atau Wonosobo, Bangil, Gresik, Lamongan, Sedayu, Rembang, Pati, Lasem, Juwono, Jeporo. Tulis, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Semua daerah yang di bawah kekuasaan Demak rata-rata menyatakan tunduk secara ikhlas dan tidak ada paksaan dari Sultan Patah. Adipati maupun penguasa daerah yang tunduk merasa terayomi atau terlindungi serta tidak terbebani pajak yang memberatkan. Bagi Kesultanan Demak yang mampu mengembangkan pelabuhan laut yang ramai dikunjungi pedagang merupakan penghasilan yang mendatangkan uang dan mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Demak, sehingga pajak para petani tidak diutamakan, apalagi upeti dari daerah-daerah di bawah kekuasaan Demak. Selain itu, Sultan Patah terkenal dengan kesederhanaannya dan tidak gila harta. Tujuan utama beliau hanyalah ingin menyebarluaskan agama Islam ke seluruh daerah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada saat itu. Bahkan daerah yang tidak mau tunduk pun tidak diserang Demak, selagi tidak mengganggu kedaulatan Demak dan tidak mempersulit atau merintangi perkembangan Islam, tetap dihormati kedaulatannya. Selain itu, Sultan Patah juga tidak pernah memaksakan orang untuk beragama Islam. La ikroha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Beliau juga menghormati agama lain dan sering mengadakan hubungan kerjasama dagang maupun memberi suaka politik bila diminta masyarakat non-muslim. Ringkasnya, agama Islam secara damai di bumi Nusantara ini
dan itu bisa dibuktikan hingga saat ini. Keteladanan Raden Patah. Raden Patah adalah keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V yang telah memeluk agama Islam. Nama beliau banyak terdapat dalam naskah-naskah kuno dan babat cerita yang terdengar gaungnya sampai sekarang. Beliau adalah salah satu pelopor yang mendirikan kerajaan Islam di tanah Jawa. Atas bimbingan dan didikan dari Sunan Ampel, beliau menjadi salah satu tokoh pelopor yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan karena dari garis keturunan beliau adalah dari raja-raja di tanah Jawa, maka akhirnya beliau menjadi sultan pertama di Demak Bintoro. Raden Patah memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Awal dimulai dakwah dengan mendirikan tanah perdikan di Gelagahwangi yang merupakan hadiah dari ayahandanya, Prabu Brawijaya V, atas jasa-jasa beliau di Majapahit. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar. Pembangunan perkampungan dan pesantren, komunitas muslim pun kian tertata dan jumlahnya makin bertambah. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun, ketika beliau menyampaikan dakwah hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi kerajaan Majapahit yang sedang dilanda kekacauan pada waktu itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Raden Patah yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya. Kali ini Wali Paidin tidak merasa ngantuk. Dia berzikir Asmaul Husna entah berapa puluh kali, sampai loudspeaker masjid di-on-kan dan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu persatu orang meninggalkan makam untuk bersiap mengikuti sholat subuh berjamaah. Ketika dikumandangkan tarhim, Paidi terpaksa undur dari makam untuk bersiap-siap sholat subuh. Ba'da subuhan, Wali Paidi duduk-duduk di serambi masjid hingga matahari merangkak agak tinggi. Perut Wali Paidi sudah mulai keroncongan dan dihitung uangnya hanya tinggal 3.500. Sisa kembalian beli kopi. Paling hanya cukup untuk beli sebatang rokok. Padahal ini hari Jumat. Untuk mandi di POM dengan menyewa sabun dan handuk paling tidak butuh 10.000. Paidi mohon kepada Allah agar dia bisa sholat Jumat di Masjid Demak walaupun ia tahu kalau pakaiannya sudah banyak najis. Maka otomatis hatinya berbunyi, Ya Rahman, Ya Rahim. Begitu seterusnya. Mungkin karena tak tidur semalaman, akhirnya Wali Paidi tertidur bersandar di tembok. Paidi bermimpi, dalam mimpi itu ia seolah bertemu dengan pemilik masjid ini. Orang yang tua, berjenggot tapi penampilannya bersih dan berwibawa. Dalam mimpi itu seolah Wali Paidi duduk pada posisi seperti ini. Seolah dia sedang bersila dengan sarung baru warna putih dan baju koko warna krem di saku bajunya ada beberapa lembar uang real. Orang tua itu tidak berkata apa-apa kepada Wali Paidi. Orang tua itu hanya tersenyum dan tangannya seolah mengisyaratkan agar Wali Paidi melihat ke belakang. Perasaan Wali Paidi mengikuti isyarat itu. Tidak terlihat apa-apa kecuali pemandangan yang indah. Tatkala Wali Paidi menoleh ke belakang orang itu, ternyata sudah hilang entah kemana. Ternyata hanya mimpi. Wali Paidi seolah tidak percaya dengan keadaan sebenarnya. Berkali-kali dicubitnya tangannya, masih bisa dirasakan sakit. Dilihatnya pakaiannya, ternyata masih pakaian yang najis itu. Tapi dirasakan badannya terasa lebih segar dan matanya biar, sulit untuk meneruskan mimpi yang tadi. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh, ingatannya selalu begitu.